Selamat siang, yang terhormat kepada Bapak Fatoni ST MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah MPSI. Perkenalkan, nama saya Dara Feriano dari kelas Sirek 5C. Di sini saya menjelaskan tentang UTS saya yang berjudul Sistem Informasi Pengajuan dan Monitoring Kegiatan Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada bab pertama terdiri dari latar belakang, di mana latar belakang ini saya ambil pada saat di masa sekarang perkembangan teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut telah mendorong manusia untuk memenuhi berinovasi dan menciptakan sesuatu yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekunder bagi umat manusia. Banyak lembaga maupun perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas bisnis mereka dan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satu lembaga yang mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas mereka adalah Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Fasilkom merupakan sebuah lembaga yang merupakan bagian dari Universitas Sriwijaya. Fasilkom mempunyai beberapa organisasi kemahasiswaan di dalamnya. Organisasi kemahasiswaan Fasilkom merupakan wahana yang disediakan untuk pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang non-akademik dan menjadi wadah kegiatan peningkatan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa. Saat ini, organisasi kemahasiswaan di Fasilkom mempunyai panduan kegiatan kemahasiswaan dan AD/ART sebagai landasan untuk dalam membuat kegiatan kemahasiswaan. Dalam pengaplikasiannya, sistem pengajuan dan monitoring kegiatan Ormawa yang terjadi di Fasilkom masih banyak terjadi kendala. Dari sisi Ormawa, kendala yang timbul mulai dari sulitnya Ormawa dalam meminta persetujuan pengajuan izin kegiatan kepada stakeholder, proses pengajuan yang tidak efisien, dan Ormawa tidak bisa mengetahui tahap proses dari pengajuan izin kegiatan yang mereka ajukan. Dari sisi petugas fakultas, kendala yang timbul mulai dari sulitnya mengelola berkas pengajuan kegiatan mahasiswa dari Ormawa dikarenakan eh, karena proses pengolahan dokumen belum berbasis digital. Lalu seringkali terjadi kesalahan penulisan atau format dokumen pengajuan izin kegiatan yang diajukan oleh Ormawa sehingga memperlambat prosesnya. Pihak Ormawa yang tidak mengetahui prosedur pengajuan izin kegiatan, berkas pengajuan izin kegiatan yang kurang lengkap, dan lambatnya proses revisi yang dilakukan oleh Ormawa yang mengajukan izin kegiatan ke fakultas. Keputusan yang dibuat terlalu lama juga menjadi faktor terlambatnya proses pengajuan izin kegiatan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dirancanglah sebuah sistem informasi pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang diharapkan mampu untuk mengatasi seluruh kendala yang terjadi di sistem lama dan dapat membantu seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengajuan dana ke fakultas. Yang kedua, ada tujuan. Adapun tujuan dikembangkan sistem informasi ini, yang pertama, mempermudah pihak organisasi mahasiswa di Fasilkom dalam melakukan proses pengajuan izin kegiatan ke fakultas. Yang kedua, mempermudah pihak fakultas di Fasilkom dalam proses dan memverifikasi berkas pengajuan izin kegiatan yang diajukan oleh organisasi kemahasiswaan di Fasilkom. Yang ketiga, mempermudah pihak stakeholder dalam mengambil keputusan pengajuan izin kegiatan yang diajukan oleh organisasi mahasiswa di Fasilkom. Yang ketiga, ada sasaran, di mana sasaran dikembangkan proyek ini antara lain, yang pertama, stakeholder Fakultas Ilmu Komputer, dalam hal ini adalah wakil dekan 3. Yang kedua, pihak organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Yang ketiga, pihak bidang kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Komputer. Yang keempat, ada manfaat. Adapun manfaat yang ingin didapat dari dikembangkannya sistem ini antara lain: 1. Meningkatkan kualitas Fakultas Ilmu Komputer. 2. Meningkatkan kenyamanan seluruh pihak dalam proses pengajuan izin kegiatan. 3. Membantu maksimalkan seluruh potensi yang ada
di Ormawa. 4. Mempermudah dalam pengolahan berkas pengajuan izin kegiatan Ormawa. Di bab 2 ini terdapat pembahasan yang meliputi metode pengembangan. Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk mengembangkan proyek sistem informasi ini adalah metode pengembangan prototype. Metode pengembangan prototype ini sangat cocok untuk mengembangkan sistem ini dengan alasan yang pertama, pemakaian sistem tidak dapat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dengan baik sehingga diperlukan metode pengembangan yang dapat berulang. Yang kedua, pengembangan dengan metode prototype melibatkan pemakaian sistem sehingga dapat meminimalisir kegagalan sistem saat sistem telah siap. Yang ketiga, pemakaian sistem dan pengembangan sistem bersedia meluangkan waktu untuk berkomunikasi intensif terkait pengembangan sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, lingkup sistem yang dikembangkan tidak terlalu besar sehingga memudahkan dalam memenuhi kepuasan penggunaan sistem. Yang kelima, waktu pengerjaan tidak terlalu lama. Yang kedua, ada jadwal dan waktu kegiatan. Pengembangan proyek sistem informasi ini diperkirakan menghabiskan waktu selama 149 hari. Dalam jadwal kegiatannya sebagai berikut. Nama kegiatannya, yang pertama ada investigasi, lama hari kerjanya 17 hari. Yang kedua ada analisis masalah 12 hari, analisis kebutuhan 17 hari, desain ada 21 hari, konstruksi ada 46 hari, implementasi ada 36 hari. Yang ketiga ada diagram BBS. Diagram BBS disebut dengan diagram BBS ialah sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dalam proyek pengembangan mulai dari tahap perencanaan sampai selesai sebuah proyek. Berikut ini adalah WBS dari proyek pengembangan sistem informasi pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi kemahasiswaan terdapat 5 tahapan pada poin 1.0, investigasi awal pada poin 2.0, analisis masalah pada poin 3.0, desain pada poin 4.0, ada konstruksi ada pada 5.0, implementasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang investigasi awal. Di tingkat pertama ada investigasi awal, dapat di breakdown menjadi 4 tahapan. Pada 1.1 mengumpulkan data dari universitas. Pada 1.2 terdapat mengidentifikasi alur prosedur yang terjadi di sistem yang sekarang. Pada poin 1.3 membuat rumusan lingkup proyek dan estimasi biaya. Pada poin 4 pembuatan dokumentasi akhir dan tahapan perencanaan. Pada tingkat 2, pada poin 1.1 mengumpulkan data dari universitas, dapat kita breakdown lagi menjadi 4 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Ini dilakukan oleh pihak interviewer. Setelah itu menyebarkan kuesioner. Ini dilakukan oleh surveyor. Setelah itu kita melakukan observasi. Tahap ini juga dilakukan oleh tim surveyor. Setelah itu kita mengumpulkan dokumentasi terkait pengumpulan data. Ini dilakukan oleh staf supporting. Pada diagram BBS tingkat investigasi tingkat 2 terdapat pada poin 1.2 mengidentifikasi alur prosedur yang terjadi di sistem yang sekarang dapat kita breakdown menjadi 2 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, membuat flowchart dari alur prosedur dan proses yang terjadi di sistem sekarang. Ini dilakukan oleh bisnis analis. Setelah itu pada tahap kedua membuat dokumentasi alur prosedur yang terjadi di sistem yang sekarang. Ini dilakukan oleh staf administrasi. Di tingkat 2 pada poin 1.3
membuat rumusan lingkup proyek dan estimasi biaya, dapat kita breakdown lagi menjadi 3 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, mengidentifikasi lingkup proyek pada sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswaan yang dilakukan oleh business analis. Setelah itu, di tahap selanjutnya kita membuat estimasi biaya proyek dilakukan oleh business analis juga. Setelah itu kita membuat dokumentasi terkait rumusan lingkup proyek dan estimasi biaya yang dilakukan oleh staf administrasi. Pada diagram BPS tingkat 2, 1.4, pembuatan dokumentasi akhir pada tahap perencanaan, dapat kita breakdown lagi menjadi 2 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi pada tahap investigasi yang dilakukan oleh staf supporting. Yang setelah itu membuat dokumentasi akhir pada tahap investigasi dilakukan oleh technical writer. Yang selanjutnya ada analis masalah. Di tingkat pertama ada analis masalah. Dapat kita breakdown lagi menjadi 3 tahapan di tingkat 2. Yang pertama, menelusuri permasalahan yang terjadi di sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Yang kedua ada menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa. Yang ketiga ada membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah pada sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa. Di tingkat 2 pada poin 2.1, menelusuri permasalahan yang terjadi di sistem, dapat kita breakdown lagi menjadi 4 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, mempelajari hasil investigasi pada sistem yang dilakukan oleh project manager dan business analyst. Setelah itu, kita melakukan wawancara untuk menganalisis masalah pada sistem yang dilakukan oleh interviewer. Setelah itu melakukan survei untuk menganalisis masalah pada sistem yang dilakukan oleh surveyor. Dan setelah itu melakukan observasi untuk menganalisis masalah pada sistem yang dilakukan oleh surveyor. Pada tingkat 2 diagram BPS analisis masalah pada 2.2, menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa, dapat kita breakdown lagi menjadi 3 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, melaksanakan rapat dengan tim pengembangan untuk analisis masalah dalam pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh project manager dan business analyst. Setelah itu, kita melaksanakan rapat dengan pihak organisasi dan pihak fakultas yang dilakukan oleh project manager dan business analyst. Setelah itu kita mengumpulkan dokumentasi hasil menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dalam pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Pada tingkat 2 diagram BPS analisis masalah. Pada 2.3, pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi, dapat kita breakdown lagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi hasil analisis masalah pada pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting. Setelah itu, kita membuat dokumentasi akhir analisis masalah pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh technical writer. Setelah itu ada analis kebutuhan, di mana di tingkat 1 ada analis kebutuhan, dapat kita breakdown lagi menjadi 3 tahapan di tingkat 2. Yang pertama, mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Yang kedua ada menentukan kebutuhan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Yang ketiga ada pembuatan dan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa. Pada tingkat 2 pada poin 3.1, mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan dan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa. Dapat kita breakdown lagi menjadi 3 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, mempelajari dokumentasi hasil akhir investigasi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa
yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Yang kedua ada mempelajari dokumen hasil akhir analisis permasalahan sistem, pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Yang ketiga ada melakukan wawancara dengan pihak yang akan terlibat dengan sistem yang dilakukan oleh staff interviewer. Pada poin 3.2 menentukan kebutuhan sistem dapat kita breakdown lagi menjadi 3 tahapan di tingkat 3. Yang pertama melaksanakan rapat dengan tim pengembang untuk menganalisis kebutuhan sistem, pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh project manager dan business analyst dan sistem analis. Yang kedua ada melaksanakan rapat dengan perwakilan pihak yang akan terlibat dengan sistem yang dilakukan oleh project manager, business analyst dan sistem analis. Yang ketiga ada membuat dokumentasi terkait analisis kebutuhan sistem yang dilakukan oleh dokumentator. Pada poin 3.3 pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan sistem dapat kita breakdown lagi menjadi 2 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan sistem, pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting. Setelah itu membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan sistem, pengajuan dan kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh technical writer. Yang keempat ada desain. Di tingkat pertama ada desain. Desain ini dapat kita breakdown menjadi 4 tahapan. Menjadi 9 tahapan. Yang pertama ada mengumpulkan data untuk membuat desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown di tingkat 3. Yang pertama mempelajari dokumentasi akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Pada poin 4.2 desain use case sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown menjadi 2 tahapan. Yang pertama membuat rancangan desain use case sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua membuat dokumentasi hasil akhir use case sistem pengajuan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang dilakukan oleh technical writer. Pada poin 4.3 desain activities diagram sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown menjadi 2 tahapan di tingkat 3. Yang pertama membuat rancangan desain activity diagram sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua membuat dokumentasi hasil desain activity diagram sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh technical writer. Pada poin 4.4 desain data flow diagram atau DFD sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama membuat rancangan data flow dekomposisi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua membuat dokumentasi hasil desain data flow sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh technical writer. Pada 4.5 desain entity relationship diagram atau IRD sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 2 tahapan di tingkat 3. Yang pertama membuat rancangan desain entity relationship diagram sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa yang dilakukan oleh sistem analis dan database administrator. Yang kedua membuat dokumentasi hasil desain entity relationship diagram sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa
yang dilakukan oleh technical writer. Selanjutnya pada poin 4.6, desain interface untuk sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi dua tahapan di tingkat 3. Yang pertama, membuat rancangan desain interface sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh UI UX designer. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil desain interface sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh technical writer. Pada poin 4.7, mengumpulkan desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 5 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, dokumentasi hasil desain use case sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting. Terus yang kedua, dokumentasi hasil desain activity dalam sistem monitoring dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting. Yang ketiga, dokumentasi hasil desain data flow diagram pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting. Yang keempat, ada dokumentasi hasil entity sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting. Yang kelima, ada membuat dokumentasi hasil desain interface sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting. Yang ke-8 pada poin 4.8 dapat kita breakdown lagi menjadi dua tahapan di tingkat 3. Yang pertama, mempelajari dokumentasi hasil desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh sistem analis. Yang kedua, melaksanakan rapat terkait desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Pada poin 4.9, pembuatan dokumentasi hasil akhir tahap desain dapat kita breakdown lagi menjadi dua tahapan di tingkat 3. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi hasil desain dan hasil rapat penentuan desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa oleh staff supporting. Yang kedua, membuat dokumentasi hasil akhir desain dan hasil rapat penentuan desain sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh technical writer. Yang kelima, ada konstruksi. Konstruksi ini dapat kita breakdown lagi menjadi 7 tahapan di tingkat 2. Yang pertama, mengumpulkan dokumentasi final design untuk perencanaan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa. Dapat kita breakdown lagi di tingkat 3, yaitu mempelajari dokumentasi final desain untuk perencanaan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh project manager, programmer, database administrator, dan sistem integrator. Pada poin 5.2, membuat database sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown menjadi 4 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, melakukan proses instalasi tool untuk pembuatan database sistem yang dilakukan oleh database administrator. Yang kedua, ada membuat coding database system yang dilakukan oleh programmer dan database administrator. Yang ketiga, ada melakukan testing dan evaluasi database system yang dilakukan oleh sistem tester, database administrator, dan programmer. Yang keempat, ada membuat dokumentasi proses pembuatan database sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staf administrasi. Pada poin 5.3, membuat front-end sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 4 tahapan di tingkat 3. Melakukan proses instalasi tool untuk pembuatan front-end di sistem yang dilakukan oleh programmer front-end.
Yang kedua ada membuat coding front end system yang dilakukan oleh programmer front end juga. Yang ketiga ada melakukan testing dan evaluasi front end system yang dilakukan oleh program front end dan sistem tester. Yang keempat ada membuat dokumentasi proses pembuatan front end system yang dilakukan oleh staf administrasi. Pada poin 5.4 membuat back-end sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 4 tahapan di tingkat 3. Yang pertama melakukan proses instalasi tool untuk pembuatan back-end sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh programmer back-end. Yang kedua ada membuat coding back-end sistem yang dilakukan oleh programmer back-end. Yang ketiga ada melakukan testing dan evaluasi back-end system yang dilakukan oleh sistem tester dan programmer back-end. Yang keempat ada membuat dokumentasi proses pembuatan back-end yang dilakukan oleh staf administrasi. Pada poin 5.6 uji coba sistem pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, uji coba versi alpha pada sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh sistem tester. Yang kedua, melakukan rapat evaluasi hasil testing yang dilakukan oleh project manager dan sistem tester. Yang ketiga, ada uji coba versi beta pada sistem yang dilakukan oleh sistem tester. Yang keempat, ada melakukan rapat evaluasi hasil testing pada sistem beta yang dilakukan oleh project manager dan sistem tester. Yang kelima, ada mengumpulkan dokumentasi terkait hasil testing yang dilakukan oleh staff supporting. Pada poin 5.7 pembuatan dokumentasi selama proses konstruksi dapat kita breakdown lagi menjadi 2 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, mengumpulkan seluruh dokumentasi tahap konstruksi yang dilakukan oleh staff supporting. Lalu pembuatan dokumentasi final tahap konstruksi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh technical writer. Yang keenam ada implementasi. Implementasi ini dapat kita breakdown lagi menjadi 6 tahapan di tingkat 2. Yang pertama, pengadaan perangkat pendukung untuk sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa. Yang kedua ada instalasi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa. Yang ketiga ada implementasi jaringan sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa. Yang keempat ada konversi sistem. Yang kelima ada training kepada pihak yang terkait di dalam sistem. Yang keenam ada pembuat dokumentasi implementasi sistem yang dilakukan oleh technical writer. Pada poin 7.1 di tingkat 2 pengadaan perangkat pendukung untuk sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 4 tahapan di tingkat 3. Yang pertama, pengadaan komputer klien untuk sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Yang kedua ada pengadaan komputer server untuk sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting juga. Yang ketiga ada pengadaan alat sistem jaringan untuk sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Yang keempat ada membuat dokumentasi pengadaan perangkat pendukung untuk sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staf administrasi. Pada poin 7.2 di tingkat 2 instalasi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 4 tahapan di tingkat 3. Yang pertama melakukan instalasi software membantu sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting. Yang kedua ada instalasi aplikasi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh staff supporting. Yang ketiga ada testing aplikasi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh sistem tester. Yang keempat ada membuat dokumentasi instalasi sistem yang dilakukan oleh staf administrasi.
Pada poin 7.3 di tingkat 2 implementasi jaringan sistem pengajian dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 6 tahapan di tingkat 3. Yang pertama melakukan instalasi sistem jaringan komputer klien pada sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Yang kedua ada melakukan instalasi sistem jaringan komputer server pada sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Yang ketiga ada melakukan instalasi sistem penghubung antara komputer klien dan komputer server pada sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Yang keempat ada melakukan konfigurasi sistem jaringan antara komputer klien dan server pada sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Yang kelima ada melakukan testing sistem jaringan antara komputer klien dan komputer server pada sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Yang keenam ada melakukan dokumentasi jaringan antar komputer klien dan komputer server pada sistem yang dilakukan oleh staf administrasi. Pada poin 7.4 di tingkat 2 konfigurasi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa dapat kita breakdown lagi menjadi 5 tahapan di tingkat 3. Yang pertama menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan migrasi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Yang kedua ada melakukan konfigurasi sistem pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh database administrator dan programmer. Yang ketiga ada melakukan konversi database system yang dilakukan oleh database administrator dan programmer. Yang keempat ada melakukan tes pada sistem pengajian dan monitoring kegiatan mahasiswa yang dilakukan oleh sistem tester. Yang kelima ada membuat dokumentasi proses konversi pada sistem yang dilakukan oleh staf administrasi. Pada poin 7.5 training kepada pihak yang terlibat di sistem dapat kita breakdown lagi menjadi 4 tahapan di tingkat 3. Yang pertama menentukan waktu yang diperlukan untuk training kepada pihak yang terlambat di sistem. Tahap ini dilakukan oleh project manager dan business analyst. Yang kedua menentukan jadwal training kepada pihak yang terlibat di sistem, project manager dan business analyst. Yang ketiga ada menentukan lokasi training kepada pihak yang terlibat di sistem yang dilakukan oleh project manager, business analyst dan sistem analyst. Menentukan dokumentasi training kepada pihak yang terlibat di sistem yang dilakukan oleh staf administrasi. Selanjutnya ada struktur organisasi proyek pengembangan sistem, informasi pengajuan dan monitoring kegiatan mahasiswa. Di antaranya terdapat 5 tahap, 5 bagian. Pada manajer tahap investigasi awal terdiri dari staf dan tenaga ahli, di mana staf pada tahap ini terdiri dari 5 staf. Yang pertama interviewer, surveyor, staf supporting, staf administrasi, dan staf administrasi keuangan. Sedangkan di tenaga ahlinya hanya terdapat 1 staf, yaitu business analyst. Pada tahap manajer analisis, bagian staf terdapat 4 bagian. Yang pertama interviewer, surveyor, staf administrasi, staf supporting. Sedangkan di bagian tenaga ahli terdapat business analyst dan sistem analis. Pada tahap desain, pada bagian staf terdiri dari staf administrasi dan staf supporting. Sedangkan di bagian tenaga ahli
Pada tahap desain terdiri dari business analyst, sistem analis, dan UI UX designer. Pada tahap konstruksi, di bagian staf hanya terdiri dari dua bagian atau dua pekerjaan. Yang pertama, staf supporting dan staf administrasi. Sedangkan pada bagian tenaga ahli terdapat 5 bagian. Yang pertama, database administrator, sistem administrator, sistem tester, programmer, sistem integrator. Pada tahap manajer implementasi, pada bagian staf terdiri dari staf supporting dan staf administrasi. Sedangkan di tahap bagian tenaga ahli terdiri dari business analis, sistem analis, database administrator, sistem tester, database administrator, programmer. Selanjutnya ada estimasi anggaran biaya proyek, sistem informasi pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa. Berikut adalah estimasi biaya yang akan dikeluarkan apabila proyek pengembangan sistem informasi pengajuan dan monitoring kegiatan organisasi mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer Sriwijaya dilaksanakan. Yang pertama, untuk kode taksnya 1.1.1, untuk nama aktivitasnya melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Untuk SDN pelaksananya ada dua. Yang pertama interviewer dan staf administrasi. Lama harinya satu hari. Jumlah honor 100.000, sedangkan staf administrasi 75.000. Total bayar SDM untuk interviewer 100.000, untuk staf administrasi 75.000. Yang kedua, ada menyebarkan kuesioner. Untuk SDM pelaksananya ada dua, yaitu surveyor dan staf administrasi. Untuk lama kerjanya untuk staf surveyor 2 hari, sedangkan untuk staf administrasi 1 hari. Untuk jumlah honorer 100.000, untuk total 200.000. Untuk staf administrasi 1 hari, jumlah honorer 75.000. Sedangkan alat yang diperlukan, yang pertama alat perekam, kuota internet, ATK dengan harga 50.000, total bayarnya 50.000 untuk kuota internet dan untuk ATK 50.000. Jadi total keseluruhan 250.000 untuk staf surveyor. Untuk staf administrasi 125.000. Yang ketiga ada melakukan observasi. Untuk SDN pelaksananya terdapat surveyor dan staf administrasi. Untuk lama hari kerjanya 1 hari. Untuk jumlah honor 100.000. Alat yang diperlukan, alat perekam 100.000, dan alat transportasi sewa mobil lamanya 1 hari, total bayarnya 500.000. Jadi total keseluruhan 700.000. Pada staf administrasi lama kerjanya 1 hari, jumlah honor 75.000. Untuk alat yang digunakan hanya ATK, jumlah 1, harganya 50.000. Jadi totalnya keseluruhan 125.000. Yang keempat, mengidentifikasi alur proses sistem lama yang dilakukan oleh business analis. Lama kerjanya 1 hari, jumlah honor 150. Untuk total 150.000. Yang kedua ada staf administrasi,
lama kerjanya satu hari. Untuk jumlah honor 75.000, untuk alat yang digunakan hanya ATK 50.000, jadi total 125.000. Untuk kelima, mengidentifikasi lingkup proyek dan estimasi biaya. Yang pertama ada bisnis analis, lama kerjaan 1 hari, 100 jumlah honor 150.000, untuk total keseluruhan 150.000. Yang kedua ada bendahara, lama kerjaan 1 hari, jumlah honornya 200.000. Alat yang digunakan, yang pertama ada tool keuangan, harganya 100.000, untuk total keseluruhan 300.000. Untuk yang ketiga ada staf administrasi, lama kerjanya 1 hari, untuk jumlah honornya 75.000. Alat yang digunakan ATK, harganya 50.000, jumlah keseluruhan 125.000. Yang keempat ada staf administrasi keuangan, lama kerjaan 1 hari, honornya 75.000, alatnya ATK keuangan 75.000, jumlahnya keseluruhan 150.000. Yang keenam, pembuatan dokumentasi akhir tahap investigasi. Yang pertama dilakukan oleh staf supporting, lama kerjanya 1 hari, honornya 50.000, totalnya 50.000. Yang kedua ada technical writer, lama kerjanya 1 hari, jumlah honornya 75.000, alat yang digunakan ATK, harganya 50.000, jumlahnya 125.000. Yang ketujuh ada menelusuri permasalahan yang terjadi di sistem lama. Yang pertama SDM pelaksananya, yang pertama bisnis analis, lama kerjanya 2 hari, jumlah honornya 150.000, total bayar SDM-nya 300.000. Untuk alat transportasi, sewa mobil, total bayarnya 500.000, untuk jumlah keseluruhan 800.000. Yang kedua ada interviewer, lama kerjanya 2 hari, honornya 100.000, total bayar SDM-nya 200.000. Alat yang digunakan alat perekam, harganya 100.000, untuk total keseluruhan 300.000. Yang ketiga ada surveyor, lamanya kerja 1 hari, jumlah honor 100.000, alat yang diperlukan kuota internet 50.000, jumlahnya 150.000. Untuk staf administrasi, lama kerjanya 1 hari, jumlah honornya 75.000, alat yang diperlukan ATK, harganya 50.000, untuk total keseluruhan 125.000. Yang kedelapan, melaksanakan rapat internal untuk analisis masalah di sistem lama, yang dilakukan oleh bisnis analis dan staf administrasi, lama kerjanya 1 hari, jumlah honornya 150.000, total keseluruhan 150.000. Untuk staf administrasi, lama kerjanya 1 hari, jumlah honornya 17.000, untuk alat yang diperlukan ATK 50.000, totalnya 125.000. Yang kesembilan ada melaksanakan rapat dengan pihak Ormawa dan pihak kampus untuk paparan analis masalah, yang dilakukan oleh bus analis, lama kerjanya 1 hari, jumlah honor 150.000, untuk sewa mobil 500.000, jadi total 650.000. Yang kedua ada staf administrasi, lama kerjanya 1 hari, jumlah honor 75.000, alat yang diperlukan ATK, harganya 50.000, total keseluruhan 125.000. Untuk yang ke-10, pembuatan dokumentasi akhir tahap analis masalah,
Yang pertama ada staff supporting, lama kerjanya 1 hari, honornya 50.000, totalnya 50.000. Yang kedua ada technical writer, jumlahnya 1, lama hari kerjanya 1 hari, honornya 17.000, alat yang diperlukan ATK 50.000, totalnya 125.000. Yang ke-11 ada mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem baru. Yang pertama ada sistem analis, eh, jumlahnya 2 orang, lama kerjanya 1 hari, untuk honornya 200.000, total SDM-nya 400, alat yang diperlukan kosong. Untuk alat transportasi sewa mobil 500.000, jadi total keseluruhan 900.000. Yang kedua ada interviewer, 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 100.000, alat yang digunakan alat perekam, harganya 100.000, untuk total keseluruhan 200.000. Yang ketiga ada staf administrasi, jumlahnya 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 75.000, alat yang digunakan ATK 50.000, untuk total keseluruhan 125.000. Yang ke-12 ada melaksanakan rapat internal untuk analisis kebutuhan sistem baru. Yang pertama dilakukan bisnis analis, 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 150.000, total keseluruhan 150.000. Untuk yang kedua sistem analis, 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 200.000, untuk total keseluruhan 200.000. Yang ketiga ada staf administrasi, jumlahnya 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 75.000, alat yang diperlukan ATK, harganya 50.000, untuk total keseluruhan 125.000. Yang ke-13 ada melaksanakan rapat dengan pihak Ormawa dan pihak kampus untuk paparan analisis kebutuhan sistem. Yang pertama ada sistem analis, 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 200.000, untuk alat transportasinya sewa mobil 500.000, total keseluruhan 700.000. Untuk staf administrasi 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 75.000, alat yang digunakan ATK 50.000, total keseluruhan 125.000. 14 ada pembuatan dokumentasi akhir tahap analisis kebutuhan. Yang pertama ada staff supporting, 1 orang, lama kerjaan 1 hari, honornya 50.000, totalnya 50.000. Yang kedua ada technical writer, 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 75.000, alat yang digunakan ATK 50.000, totalnya 125.000. Yang ke-15 ada membuat desain use case sistem baru yang dilakukan oleh sistem analis, 1 orang, lama kerjanya 2 hari, honornya 200.000, total SDM-nya 400.000, alat yang digunakan software engineer 250.000, untuk total keseluruhan 650.000. 16 ada membuat desain activity diagram sistem yang dilakukan oleh sistem analis, 1 orang, lama kerjanya 2 hari, honornya 200.000, total honor 400.000, total keseluruhan 400.000. 17 ada membuat desain data flow diagram sistem baru yang dilakukan oleh sistem analis, 1 orang, lama kerjanya 2 hari, honornya 200.000, total honor SDM 400.000, total keseluruhan 400.000. 18 ada membuat desain IRD sistem baru, SD-nya sistem analis, 1 orang, lama kerjanya 2 hari, honornya 200.000, total honor SDM 400.000, total keseluruhan 400.000. Yang ke-19 ada membuat desain interface sistem baru yang dilakukan oleh sistem analis, 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 200.000, untuk total keseluruhan 200.000. Yang kedua ada UI UX designer, 1 orang, lama kerjanya 2 hari,
honornya 200.000. Untuk total keseluruhan SDM 400.000. Alat yang digunakan tool design 400.000. Total keseluruhan 800.000. Ke-20 ada fiksasi tahap desain sistem yang dilakukan oleh sistem analis 1 orang, lama kerja 1 hari, honornya 200.000, totalnya 200.000. Yang kedua ada staf administrasi, lama kerjanya 1 hari, 1 orang juga, honornya 75.000. Alat yang digunakan ATK 50.000, totalnya 125.000. Yang ke-21 ada pembuatan dokumentasi akhir tahap desain yang dilakukan oleh staff supporting 1 orang, lama kerja 1 hari, honornya 50.000. Yang kedua ada technical writer 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 75.000. Alat yang digunakan ATK 50.000, totalnya 125.000. 22 ada merumuskan setiap desain yang telah dibuat ke pengguna sistem dan melakukan fiksasi. Yang pertama ada sistem analis 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 200.000. Untuk alat transportasinya sewa mobil 500.000, jadi total keseluruhan 700.000. Yang kedua ada staf administrasi 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 75.000. Alat yang digunakan ATK 50.000, totalnya 125.000. Yang ke-23 ada dokumentasi hasil akhir tahap analisis kebutuhan desain, staf supporting 1 orang, lama kerjanya 1 hari, 50.000, total 50.000. Yang kedua technical writer 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 17.000. Alat yang digunakan ATK 50.000, totalnya 125.000. Ke-24 ada membuat desain sistem. Yang pertama ada programmer 1 orang, lama kerjanya 7 hari, 200.000. Total honor SDM 1.400.000. Desain alat yang digunakan DBMS tool 250.000, total keseluruhan 1.650.000. Untuk database administrator 1 orang, lama kerjanya 7 hari, honor per harinya 200.000. Total honor SDM-nya 1.400.000. Untuk alat yang digunakan PC paket full 5 juta. Jadi total keseluruhan 6.400.000. Yang ke-25 ada membuat front end system, SDM-nya programmer 1 hari, lama kerjanya 7 hari, honornya 200.000. Untuk total keseluruhan SDM 1.450.000. Untuk alat yang digunakan ada back end tool, harganya 250.000, total keseluruhan 1.650.000. 27 ada melakukan sistem integrasi database front end dan back end, sistem integrator 1 orang, lama kerjanya 5 hari, honornya 150.000. Total honor SDM 750.000. Alat yang digunakan PC paket full 5 juta, totalnya 5.750. Yang ke-28 ada melakukan uji coba sistem yang dilakukan oleh sistem tester 1 orang, lama kerjanya 3 hari, honornya 150.000. Honor seluruhnya 450.000. Alat yang digunakan testing tool, harganya 250.000, totalnya 700.000. 29 ada pembuatan dokumentasi akhir tahap konstruksi, tahap supporting dan technical writer, lama kerjanya 1 hari, 1 hari, honornya 50.000 sama 75.000.
Untuk alat yang digunakan ATK 50.000, jadi totalnya 175.000. Yang ke-30 ada merumuskan setiap konstruksi yang telah dibuat untuk penggunaan sistem dan melakukan fiksasi. Yang dilakukan sistem analis dan staf supporting, satu orang, lama kerjanya 3 hari dan 1 hari. Untuk honornya 250.000 dan 75.000. Untuk total honor SDM 600.000. Alat yang digunakan ATK 50.000, jadi total keseluruhan 725.000. Ke-31 pembuatan dokumentasi akhir tahap analisis keputusan konstruksi yang dilakukan oleh staf supporting dan technical writer, 1 hari, honornya 50.000 sama 75.000. Alat yang digunakan ATK 50.000, totalnya 175.000. Yang ke-32 ada melakukan pengadaan perangkat pendukung untuk sistem, staf supporting 3 orang, lama kerjanya 1 hari, 50.000 honornya, jadi total honor SDM-nya 150.000. Alat yang digunakan komputer klien paket full dan komputer server paket full dan alat sistem jaringan, harganya 5 juta, 5 juta, 1 juta. Untuk alat transportasinya 500.000, total keseluruhan 11.650.000. Yang ke-33 ada melakukan instalasi sistem yang dilakukan oleh staff supporting, 1 orang, lama kerjanya 3 hari, honornya 50.000. Untuk total SDM 150.000. Kuota internetnya, alat digunakan kuota internet 50.000. Alat transportasi yang digunakan sewa mobil 500.000, jadi total 650.000. Yang ke-34 ada implementasi jaringan sistem staff supporting 4 orang, lama kerjanya 3 hari, honornya 50.000. Untuk total SDM-nya 600.000. Alat yang digunakan kuota internet 50.000. Alat transportasinya sewa mobil 500.000, total keseluruhan 1.300.000. 35 ada melakukan konversi sistem. Yang pertama dilakukan sistem analis 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 200.000. Yang kedua ada database administrator 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 200.000. Untuk yang ketiga programmer 1 orang, 1 hari, 200.000. Yang keempat ada sistem tester 1 orang, 1 hari, 150.000. Alat yang digunakan testing tool 250.000, jadi total keseluruhan 1 juta. Yang 36 ada melakukan training kepada pengguna sistem yang dilakukan oleh sistem analis dan trainer. Untuk bisnis analis 1 orang, lama kerjanya 1 hari, honornya 150.000. Untuk trainer 2 orang, lama kerjanya 3 hari, 100.000 honornya per hari, jadi total keseluruhan SDM-nya 600.000. Untuk alat yang digunakan sewa tempat 250.000, jadi total keseluruhan 1 juta. Yang terakhir ada pembuatan dokumentasi akhir pada tahap implementasi. Yang pertama ada staff supporting 1 hari, honornya 50.000. Technical writer 1 hari, honornya 75.000. Alat yang digunakan ATK 50.000, total keseluruhan 125.000. Itulah hasil penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.